kegiatan tentang desi inti budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi tidak lupa pula juga kita aturkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah bawa kita dari alam yang gelap jadi alam yang terang benderang. Jadi untuk mengefisienkan waktu untuk kegiatan hari ini, susunan acaranya yang pertama pembukaan yang kini sedang berlangsung, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan yang disambutkan oleh beberapa kepala sekolah, dan yang terakhir adalah materi inti, yaitu tentang materi diseminasi budaya positif. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Ibu Suliana untuk memimpin doa. Diharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak supaya kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terhimpun di tempat ini dalam acara diseminasi inti budaya positif di sekolah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikan acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami memohon doa dan harapan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melangkah kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Susu. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati calon guru besar SMA Negeri 2 Susu, Pak Marjono Kusuma, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Guru SMA Negeri 2 Susu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, keluarga serta kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 2 Susu dalam rangka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru penggerak SMA Negeri 2 Susu terkait dengan diseminasi inti budaya positif. Salawat serta salam tentunya kalau lupa pula kita tahu kepada Baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat dan para pengikutnya, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya juga telah dilakukan satu program bergerak yang kemudian untuk berbagi dengan pihak sekolah. Maka untuk itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini yang pada intinya adalah diseminasi budaya positif. Kita di SMA Negeri 2 Susu yang tentunya beberapa kegiatan juga sudah kita terapkan terkait dengan kegiatan-kegiatan positif apa yang kita lakukan di sekolah kita. Tapi terlepas dari itu, maka tentunya besar harapan kita bahwa calon guru penggerak juga untuk kemudian bisa berbagi dan mengimbaskan kepada sekolah SMA Negeri 2 Susu yang tercipta. Ini adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang namanya adalah kegiatan budaya positif. Manakala tentunya baik untuk tingkat pelajar siswa dan Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian kita bisa bersama-sama terus mengawal dan kemudian melakukan kegiatan yang sifatnya positif yang dengan harapan untuk kemudian bagaimana untuk pengembangan karakter mereka supaya lebih baik lagi, baik itu kita melalui sekolah maupun di kalangan masyarakat. Saya kira itu bagian terpenting yang kemudian sejak program calon guru penggerak ini
dengan pelaksanaan kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dan terakhir, mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini mungkin bisa memberikan perubahan yang signifikan dan beberapa kegiatan-kegiatan positif lainnya yang coba kita akan terapkan di sekolah melalui calon bergerak yang membawa sekolah kita yang lebih baik ke depan. Saya kira mungkin demikian untuk sambutan singkat saya yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan dengan akhir kalam satu dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini kita berjumpa kembali atau bertatap muka dalam menyampaikan tentang inti budaya positif di sekolah. Jadi pada dasarnya inti budaya positif di sekolah ini sudah ada sebelumnya. Seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa sebenarnya tugas ini adalah tugas kami pada program calon guru penggerak angkatan 9 yang siangnya akan kami laksanakan secara individu atau satu persatu. Hanya karena calon guru penggerak di SMA Negeri 20 Susu bersama Pak Marzeno, maka inti budaya positif di sini kami berbagi materi. Jadi saya mengambil materi pertama. Tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan teori motivasi perilaku manusia, serta hubungan dan perhargaan. Yang selanjutnya, materi berikutnya itu akan disampaikan oleh rekan CGP atas nama Pak Marzeno. Ya, baik, saya langsung saja kepada materi yang akan saya bawakan. Latar belakang. Jadi yang melatar belakangi kami melakukan kegiatan ini adalah kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengaitkan bahwa pendidikan itu diibaratkan sebagai petani padi. Jadi diibaratkan sebagai petani padi yang menyediakan lahan yang subur serta merawat tumbuh dan berkembangnya padi dengan cara misalnya menyiram, memberikan pupuk, memperbaiki tanaman dan lain sebagainya. Nah, di sini sekolah diibaratkan sebagai lahan. Jadi lahan itu sebagai sekolah, kemudian padi adalah murid dan petani sebagai gurunya. Nah, sekarang di sini bisa kita menganalisa peran kita guru di sini sebagai apa? Jadi peran kita guru di sini adalah membimbing murid, menuntun murid, untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dengan cara seperti apa? Kita akan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Cara seperti apa yang kita lakukan untuk membuat sekolah aman dan menyenangkan? Nah, ada trik-trik atau kiat-kiat tersendiri sebagai guru yang harus kita lakukan. Nah, pertama, untuk menjadikan sekolah aman dan menyenangkan, itu harus kita kenal budaya positif. Barangkali budaya positif ini sebelumnya sudah kita lakukan, hanya kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan budaya positif? Ada yang sudah pernah melakukan budaya positif di sekolah, apa saja? Siapa? Mungkin Pak Roli? Atau Pak Rasid? Jadi sebenarnya budaya positif ini banyak. Kita melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sebenarnya sudah budaya positif. Kenapa kita katakan budaya positif? Karena kita kembali ke definisi bahwa budaya positif di sekolah maupun di kelas merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah yang telah
kita yakini dan kita laksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan agar murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kalau misalnya senyum, salam sapa, sopan dan santun seterusnya kita terapkan di sekolah, itu berarti kita sudah melakukan budaya positif yang sebenarnya. Karena budaya ini namanya terus menerus berkelanjutan, tidak boleh terputus. Nah, kalau tercapai budaya positif yang baik yang kita lakukan di sekolah, saya yakin bahwa lingkungan sekolah kita ini akan terasa aman dan nyaman. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Dari judul, perubahan paradigma ini adalah cara pandang kita melihat sesuatu, perubahan cara memandang kita tentang belajar. Di sini ada teorinya Dr. William Glasser melalui teori kontrol. Dia mengajak kita untuk melihat paradigma perubahan dengan cara kontrol murid, ya, dengan cara kontrol murid. Pada dasarnya selama ini yang kita ketahui bahwa guru itu mengontrol murid, tapi pada dasarnya yang menjadi kontrol utama bagi murid adalah dirinya sendiri. Ya, siapa yang mengontrol murid lebih utama? Yang mengontrolnya adalah dirinya sendiri. Lalu peran guru di mana? Ya, peran guru mengarahkan bagaimana kita melihat jalannya siswa mengontrol dirinya. Disitulah peran kita. Namun pada hakikatnya yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Berdasarkan teorinya Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Oke. Nah, untuk membuktikan teori William Glasser ini bisa kita lakukan percobaan atau permainan. Ya, di sini bisa kita bermain-main, membuktikan bahwa yang dikatakan tadi benar atau tidak. Ya. Nah, ini soalnya. Anda dan teman Anda akan melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi nama kegiatannya cobalah buka. Cobalah buka. Jadi tugas kita adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, coba mungkin bapak-bapak bisa langsung dipraktekkan, dikepalkan tangannya. Ya, dikepalkan tangannya. Lalu coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan salah satu yang paling berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, ada sesuatu yang paling berharga di dalam kepalan tangan ini. Nah, selanjutnya Anda perlu menyimpan benda itu sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya di dalam kehidupan Anda. Nah, tugasnya si B atau rekan kita berusaha membuka kepalan tangan itu. Ya, bagaimana caranya dia berusaha? Apakah dengan dia merayu sedemikian rupa? Apakah dia dengan memberikan pujian? Apakah dengan memberikan imbalan berupa uang? Pokoknya bagaimana caranya dia agar kita bisa membuka tangan. Nah, kira-kira kesimpulan kita apa? Apakah kita akan membuka karena ada rayuan, dipuji, atau diberikan uang yang banyak? Kira-kira seperti apa? Siapa yang akan mengontrol, membuka dan tutupnya tangan kita? Jawabannya adalah kita sendiri. Ya. Posisi guru di mana? Nah, murid sendiri yang membuka, mereka sendiri yang bertanggung jawab. Guru di mana? Mengarahkan jalannya bagaimana ini dibuka. Bisa kita arahkan buka karena itu adalah hal yang baik. Ya, tetapi kalau siswanya tidak mau, tidak ada keyakinan intrinsik dari dalam, maka tetap dia tidak akan membuka. Ya, jadi pada dasarnya adalah diri murid itu sendiri. Ya. Nah, jadi jawabannya dari hal yang kita lakukan, kesimpulannya bahwa kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutupnya tergantung dari diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Ini terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan
pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa artinya? Apa artinya? Artinya bahwa peran guru di sini hanya mampu untuk menuntun, bukan menuntut. Ya, menuntun yang dimaksud di sini adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi pada dasarnya sejak lahir anak itu sudah punya kodrat masing-masing. Ya, di sini Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa anak itu diibaratkan sebagai kertas yang memiliki coretan yang sama. Kalau dulu yang kita kenal itu murid itu kita anggap sebagai kertas kosong, kertas putih. Lalu siapa yang mengisi kertas kosong itu adalah guru. Nah, sekarang bahwa anak itu adalah sebuah kertas yang memiliki coretan yang sama. Jadi coretan yang sama itu berisi laku baik maupun laku buruk. Nah, yang perlu kita tebakkan itu fungsi guru. Kita akan berusaha menyebarkan coretan-coretan yang berupa laku baik dan menipiskan coretan yang berupa laku buruknya, sehingga di situ akan terkesan yang ada adalah perilaku yang baik pada murid. Ya, oke, itu. Selanjutnya kaitannya dengan budaya positif, salah satu itu terkait dengan disiplin positif. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah mendengar tentang istilah disiplin. Ya, ada yang bisa memberikan saya tentang disiplin, gambaran tentang disiplin. Disiplin itu apa? Tepat waktu. Ya, aku ada lagi satu lagi. Ibu Sulis, apa disiplin itu? Tepat waktu ya. Yang lain? Sesuai dengan peraturan. Ya, sama dengan pengertian saya juga di masa dulu. Ya, itu selalu saya mengaitkan kata disiplin dengan kepatuhan. Kenapa kita harus berdisiplin? Karena ada aturan yang mengikat kita. Tapi sekarang disiplin yang dimaksud di sini itu lebih mengarah ke disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Selain merupakan hal utama dalam mewujudkan budaya positif, juga adalah kemampuan memerintah diri kita sendiri. Ya, kalau dulu disiplin kita kaitkan dengan aturan yang harus kita lakukan dan memiliki hukuman. Jelasnya kalau kita melanggar aturan pasti ada hukumannya. Tetapi kalau disiplin positif itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Nah, apa nilai yang kita hargai di sini Bapak Ibu? Nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai yang baik yang harus kita teruskan, yang harus kita yakini dengan penuh tanggung jawab sehingga kita menjadi orang yang mandiri. Contohnya misalnya, kalau disiplin itu sudah melekat di dalam diri kita, kita tidak akan pernah hilangkan. Bukan karena aturan itu sudah hilang. Kalau berdasarkan aturannya sudah hilang, maka disiplinnya hilang. Tetapi kalau disiplin positif di sini, karena kita sudah yakini dari dalam hati, maka walaupun aturan itu hilang, kita sebagai orang yang yakin akan terus menanamkan nilai yang positif. Itu bedanya. Kalau kita berbicara budaya positif, kebudayaan yang baik yang terus kita yakini, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif. Hampir sama dengan budaya positif. Kalau budaya positif itu sudah kita terapkan secara terus-menerus. Tetapi kalau nilai kebajikan adalah nilai yang sifatnya positif. Misalnya disiplin, misalnya menjaga kebersihan, itu nilai-nilai kebajikan. Peduli, saling menghormati, saling menyayangi, itu adalah nilai kebajikan. Akan menjadi budaya positif jika nilai itu
Ya, nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia itu sebenarnya tujuan umum. Tujuan umum kepada murid, kita akan bawa murid itu di mana? Ya, kita akan membawa murid kita itu di mana? Jadi tujuannya pendidikan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sering mengenal profil pelajar Pancasila, tetapi sebagian besar kita tidak memahami isi dari profil pelajar Pancasila. Jadi isi dari profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Nah, kalau 6 dimensi ini kita sudah kuasai di lingkungan sekolah, baik guru maupun siswa, saya yakin sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang terbaik, ya, sekolah yang paling baik. Nah, selanjutnya materi saya terakhir yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi apa yang ada ketika manusia itu berperilaku? Kenapa kita harus berperilaku seperti ini? Apa yang memotivasi kita? Itu pasti ada motivasi. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia, yang pertama yang memotivasi kita itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan tadi, kenapa murid itu mau berdisiplin, mau tepat waktu? Karena termotivasi memenuhi teori motivasi, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dari guru, atau kita sebagai guru menghindari hukuman dari kepala sekolah, teguran dari kepala sekolah. Nah, tapi motivasi ini kita kenal dengan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi dari luar. Kalau persoalan motivasi dari luar, itu berarti kalau kepala sekolahnya kita tidak ada, kita tidak disiplin. Sebab kita lakukan karena kita mau dihukum. Kalau gurunya tidak ada, maka kita juga tidak berdisiplin. Itu disebabkan karena motivasi ini dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Lalu ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, selalunya kita termotivasi karena kalau kita seperti ini, kita akan dipuji, kita akan diberi hadiah. Ya, lagi-lagi itu adalah motivasi ekstrinsik. Ya, sangat berbeda dengan motivasi karena kita menghargai diri sendiri. Ya, kalau kita menghargai diri sendiri, kita melanggar itu malu dengan diri kita sendiri. Ya, jadi kalau di sini dia masuk motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Ya, walaupun tidak ada siapa-siapa yang mau memberi kita pujian, yang mau memberi kita hukuman, tetap kita laksanakan karena kita hargai diri kita sendiri. Nah, itu perbedaannya. Ya, orang yang termotivasi perilakunya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya di dalam hatinya itu selalu bertanya, seperti apa pertanyaannya? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Pasti jawabannya kalau tidak melakukannya dihukum, kalau tidak melakukannya tidak dapat uang, kalau tidak melakukannya tidak dapat pujian. Nah, hal seperti itu memunculkan pengaruh pada saat mereka secara fisik maupun psikologi, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka, maka psikologinya akan terganggu. Misalnya ketika termotivasi mendapatkan pujian atau penghargaan, ketika di lain waktu ternyata tidak diberikan penghargaan atau pujian, maka akan mempengaruhi psikis. Ya. Selanjutnya, mendapatkan pujian atau penghargaan ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Ya, jadi ini pertanyaan yang sering akan ada. Mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, selalu mencari hadiah. Kira-kira seperti apa yang saya dapat kalau saya melakukannya? Apakah 100 juta, 100 miliar, dan lain sebagainya? Ya, semuanya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, menghargai diri sendiri. Yang akan menjadi pertanyaan kita adalah, kira-kira kalau saya tidak melakukannya akan menjadi orang seperti apa saya? Ya? Akan menjadi seperti orang apa saya ketika saya tidak berdisiplin, ketika saya tidak tepat waktu? Ya, jadi akan bisa menjawab melalui dirinya sendiri. Ya, jadi pasti ikut akan memotivasi dirinya dari dalam. Mereka melakukan sesuatu nilai-nilai yang mereka yakini dan yang hargai, serta mereka melakukan karena mereka ingin menjadi
melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Jadi saya mau tanya dulu Bapak Ibu Guru, kalau misalkan siswa kita ada yang melakukan kesalahan, apakah sekarang ini kita masih memberikan hukuman? Masih, ya, masih. Jawabannya masih. Ya, kalau yang saya lakukan sekarang itu saya tidak memberikan hukuman, tetapi saya memberikan konsekuensi. Sebab antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, apa perbedaannya? Hukuman, ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan berlangsung satu arah. Satu arah yang dimaksud di sini tanpa kesepakatan, kemudian langsung kita memunculkan aturan. Misalnya, orang yang tidak memakai sepatu secara tiba-tiba datang, langsung kita hukum tanpa kita pernah menyepakati bahwa dengan tidak memakai sepatu berwarna putih, kita dihukum lari 100 kali mengelilingi SMA. Ya, itu namanya hukuman. Nah, seperti apa dengan konsekuensi? Konsekuensi ini sudah terencana. Kenapa kita katakan sudah terencana? Karena ini sudah kita sepakati terlebih dahulu. Ya, siapa yang sepakati? Misalnya kita di kelas, kesepakatan antara wali kelas dengan murid bahwa kalau kita tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya kita harus mencari waktu lain sampai tugasnya kita selesai. Ya, bukan berarti hukuman, tapi konsekuensi. Ya, sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya tampilkan. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menjawabnya dengan sudah mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, bagus ya Pak Rasid, kayaknya sudah mulai paham. Ya, jadi itu masuk konsekuensi, ya, bukan hukuman, karena dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya, kalau hukuman lain, hukuman itu berkaitan dengan kekerasan fisik seperti itu. Nah, kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, sudah ramai di belakang sana. Hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukumannya hukuman. Ya, karena tidak ada aturan sebelumnya bahwa ketika kita terlambat hadir di sekolah, aturannya harus kita mengelilingi lapangan lapangan bola basket sebanyak 2 kali. Ya. Nah, kalau konsekuensi tidak memberatkan. Ya, itu kan berakibat fatal sebenarnya kalau kita suruh lari. Itu bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu dia secara lemah lembut, boleh dikata seperti itu. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Nah, kenapa kita katakan konsekuensi? Karena kita telah bertanggung jawab melakukan apa yang telah kita perbuat. Ya, dan juga mungkin sudah ditetapkan sebagai keyakinan kelas. Ya, karena pada dasarnya kita guru sebagai wali kelas sebelum masuk tahun ajaran baru itu sebenarnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Terakhir, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya. Jadi saya kira jelas membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Terakhir, restitusi. Saya mau tanya dulu, ketika murid-murid kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya Pak Cornelius ada menegur kemudian memarahi. Ya, kalau kita memarahi di sini, nanti ada materi selanjutnya tentang restitusi segitiga oleh Pak Marziano. Nah, di situ kalau kita memarahi, kita membuat
posisi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Penghukum dan pembuat merasa bersalah di sini akan memberikan dampak negatif berupa psikis ya kepada murid. Banyak resikonya. Ketika kita sudah hukum, barangkali murid-murid kita akan malu dengan teman-temannya yang lain. Ya, itu namanya kita menghukum. Apalagi kita sampai memarahinya di depan teman-temannya. Ya, tapi saya juga sekarang ini tidak bisa kita hilangkan karena anak-anak kita juga ini butuh pendidikan yang lebih untuk pengenalan karakter yang baik. Ya. Nah, jadi di sini ada kebiasaan kita selama ini bila ada yang berbuat salah, kita langsung memaafkan, kita langsung membuat mereka tidak nyaman, merasa bersalah. Kita cenderung pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana menyelesaikan solusi, mencari solusi terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, jadi seharusnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Seperti yang dijawab oleh Ibu Marliati tadi, bahwa kita menasihatinya supaya mereka mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat yang berasal dari dalam dirinya. Karena kalau sudah berasal dari dalam dirinya, mengetahui kesalahan yang telah dilakukan, maka dia akan mencari sendiri solusi atau tindakan dalam menyelesaikan. Ini sudah masuk motivasi intrinsik. Ya, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, materi dari saya barangkali cukup sampai di sini. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh kita diskusikan bersama. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi di sini mungkin bukan pertanyaan, hanya lebih menamakan persepsi dari sekian hal yang dibawakan materi tadi, kan mulai dari budaya positif, terus yang kemudian perubahan paradigma, sampai kemudian disiplin positif. Nah, di sini kemudian saya ingin mengaitkan dengan pengalaman ya yang ada di sekolah, khususnya SMA Negeri 20. Nah, yang pertama, budaya positif. Sudah dijelaskan apa itu budaya positif. Terus kemudian saya hubungkan dengan apa yang menjadi budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita ya. Di antaranya itu mungkin kalau saya bisa kasih contoh, itu kebiasaan kita untuk setiap pada hari Jumat itu kan ada yasinan. Tapi itu salah satu contoh budaya positif. Terus yang kemudian yang kedua, tadi perubahan paradigma. Nah, berangkat dari pengalaman saya, kalau terkait dengan perubahan paradigma ini mungkin saya ambil pengalaman pribadi ya. Kalau dulu pada saat mengajar, sebelum saya mengikuti pelatihan yang kemarin ya, itu kan kalau belajar itu untuk siswa itu saya tidak melakukan yang namanya identifikasi kemampuan oleh siswa, sehingga kemudian saya anggap bahwa pengetahuan siswa itu sama semua. Saya ambil contoh, kalau saya mengajarkan perkalian, tentunya anggapan saya bahwa materi prasyarat untuk perkalian, misalkan penjumlahan ini sudah ditahu oleh semua siswa. Nah, semenjak saya ikut pelatihan IKM kemarin, ada ternyata salah satu prinsip dalam IKM itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maksudnya apa? Sebelum kita masuk pada materi, tentunya hal yang terpenting itu adalah mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Misalkan dalam kelas, setelah kita melakukan identifikasi itu kan sudah tahu, misalkan siswa si A ternyata dia belum tahu penjumlahan, yang si B ternyata masih setengah-setengah, yang si C sudah tahu, sehingga kemudian di kelas itu perlakuannya atau ilmunya itu berbeda. Bisa kita pisahkan, misalkan yang belum tahu ini perlakuannya seperti apa, yang sudah tahu perlakuannya seperti apa. Itu ya, itu perubahan paradigma. Dan yang terakhir itu disiplin positif. Kalau bahasa disiplin positif ini mungkin saya diidentikan dengan inisiatif, artinya muncul dari diri seorang siswa. Kalau sudah ada yang namanya inisiatif, apapun itu meskipun kita tidak suruh, pasti dia akan lakukan, siswa akan lakukan karena sudah jadi inisiatifnya. Itu namanya disiplin positif. Sampai cukup mungkin, kalau ada hal yang keliru nanti diluruskan ke materi ya, saya kembalikan.
Baik, saya sangat sepakat sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Rasid tadi. Memang sudah seperti itu adanya, ya. Jadi setelah mendengar jawaban dari Pak Rasid, ini saya menyimpulkan bahwa beliau paham dengan apa yang saya katakan. Karena pada dasarnya dia merangkum dengan memberikan contoh yang berbeda tentang apa yang saya berikan tadi. Ya, tentang paradigma, kita harus memberikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Fungsinya untuk mengetahui sebatas mana kemampuan murid itu, dan kita akan memperlakukan perlakuan yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Terima kasih banyak Pak Rasid. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan menghadiri kegiatan hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Pak Marzeno SPD untuk melanjutkan materi berikutnya. Kepada Bapak saya persilahkan. Di awal pembelajaran ini sebagai bisa kita jadikan sebagai acuan kita, sehingga namanya yang tadi hukuman dan penghargaan itu kita mulai dari keyakinan dulu, karena tadi kan dikatakan bahwa sekarang itu bukan lagi hukuman tapi konsekuensi itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan kita itu ini ketika di awal pembelajaran, di awal tahun baru, ajaran baru, posisinya keyakinan kelas ini harus kita laksanakan. Oke, jadi ada pertanyaan pemantiknya, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini yang menjadi tanda tanya, mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas saja? Jadi semua di sini mungkin semua wali kelas atau guru yang lain punya peraturan kelas tersendiri, tapi di sini kita akan berubah dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan tercipta yang namanya lingkungan belajar yang positif. Itu yang tujuan utamanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, atau yang dikenal tadi lahirlah yang namanya budaya positif. Oke, ada pertanyaan tematik tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, kita simak pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira ada yang bisa jawab, kenapa kita pakai helm? Untuk apa kita pakai helm? Keamanan, keselamatan, ya, keamanan dan keselamatan. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang dilarang merokok? Untuk apa? Kesehatan, ya. Ya. Jadi dua kata, keselamatan dan kesehatan, itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi selama ini peraturan kita mungkin kita buat siswa harus datang terlambat, datang 15 menit sebelum masuk gurunya. Nah, jadi ini harus diarahkan kepada keyakinan. Ini tujuannya untuk apa 15 menit datang pertama? Jadi tujuannya di situ berarti tadi ke disiplin. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Oke. Ciri-ciri dari keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas lebih abstrak dan rinci. Oke, ini posisinya kalimatnya jangan terlalu panjang lebar. Intinya singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya dibuat dengan kesepakatan bersama. Jadi intinya dibuat secara kesepakatan bersama, supaya jangan sampai tiba-tiba kita melakukan hukuman secara mendadak. Itu kalau kita melakukan hukuman secara mendadak tanpa paksaan, itu masuk kategori hukuman, ya. Supaya ketika kita sepakat bersama, ini berubah menjadi sebuah konsekuensi, ya. Oke, selanjutnya berupa pernyataan universal, pernyataan yang sifatnya umum. Selanjutnya dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi kalimat-kalimat itu dibuat dalam kalimat positif. Jadi contoh kalimat positif itu seperti saya kasih contoh, dilarang merokok. Itu posisinya bisa kita rubah, jangan kartu kata itu dalam kata bahasa itu kata dilarang itu masuk dalam kalimat yang negatif. Kita dari peserta ini. Oke, selanjutnya yang terakhir tentang pembentukan keyakinan kelas itu adalah meninjau kembali. Jadi setelah kita buat keyakinan kelasnya, kita harus tinjau kembali apakah masih sesuai atau tidak. Jika sudah ada yang terlaksana dan sudah bagus dan itu sudah membudaya, maka kita revisi. Bisa kita melakukan sebuah revisi. Jadi kita revisi sehingga
pelan-pelan tumbuhlah yang namanya budaya positif. Jadi ini contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ini saya ambil dari selama ini yang saya cek beberapa contoh-contoh yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Rata-rata yang mereka tampilkan itu adalah hanya pada kalimat nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, yaitu misalnya pada jujur, rendah hati, atau tekad. Jadi di sini saya ambil contoh misalnya jujur. Jadi kalimat keyakinan kelasnya bisa kita buat memperoleh kepercayaan dengan melakukan hal-hal yang benar. Ini nanti kita ubah, mungkin jujur itu dalam konflik adalah berkata dengan tidak kasar, atau berkata dengan tidak melakukan berkata dengan tidak melakukan sebuah kebohongan. Ya. Selanjutnya misalnya rendah hati, ini hanya contoh-contoh saja. Nanti dibuat dalam kesepakatan kelas. Ada tata cara dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Itu yang pertama itu kita buat dulu dengan bentuk kesepakatan. Kita suruh peserta didik untuk menjadi berpendapat kira-kira apa yang mereka inginkan dalam kelas itu. Setelah dalam pendapat itu dibuat, kita tulis, dan kalimat-kalimat mungkin jangan sampai ada siswa yang berpendapat mungkin merapikan tekad duduk sebelum memulai pelajaran, atau mungkin dilarang duduk. Jadi kita ubah kalimat-kalimat yang sifatnya kita anggap negatif, kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Setelah kita buat dalam kalimat positif, kita rangkum dan kita cari nilai keyakinannya. Misalnya seperti contoh tadi diambil, misalnya kita ambil tentang masalah pakai helm. Itu misalnya siswa kalau datang ke sekolah pakai helm, kita langsung ambil nilai keyakinannya yaitu keselamatan. Itu yang akan kita buat dalam kelas, dan itu dibuat seperti halnya sebuah kesepakatan kelas, dibuat dalam halnya seperti ditempel di seperti roster pelajaran atau roster penyampaian, ditempel, dan itu akan dilihat setiap peserta didik. Dan tidak usah banyak-banyak, cukup 5-7 saja. Intinya peserta didik paham dan tahu apa maknanya. Istilahnya selama ini kenapa saya harus memakai seragam sekolah dengan misalnya sepatu hitam, supaya mereka tahu bahwa ini adalah merupakan sebuah keseragaman. Intinya nilai-nilai keyakinan itulah yang akan kita munculkan, sehingga muncul motivasi intrinsik mereka, bukan karena patuh terhadap aturan, tapi karena memang mereka yakini bahwa saya harus memakai sepatu warna hitam. Jadi untuk sebuah keseragaman, bukan karena saya memakai sepatu hitam ini karena aturan sekolah, tapi karena motivasi saya hanya untuk keseragaman dan kebersamaan kita. Nilai-nilai keyakinan itulah yang akan kita munculkan. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi berdasarkan teori, ini sebuah teori, kebutuhan dasar manusia itu dibagi 5. Itu yang pertama, bertahan hidup. Jadi posisinya kalau makan itu misalnya mau makan karena lapar, butuh rumah untuk sebagai tempat tinggal, itu bagian dari bertahan hidup. Dan juga ada yang namanya karena kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi ini lebih kepada psikologi. Kalau bertahan hidup itu lebih kepada fisik. Kalau kasih sayang ini pada psikologi seorang siswa. Selanjutnya itu adalah kebebasan dan ingin merasa bebas. Kesenangan dan terakhir itu adalah penguasaan. Oke, dari 5 rasa ini saya berikan sebuah studi kasus. Ini adalah sebuah contoh kasus. Pada saat jam istirahat makan siang, Doni mengambil makanan temannya. Jadi saat itu karena temannya, kita sebagai guru memanggil Doni tersebut, memanggil Doni, dan kita tanya kenapa dia ambil makanannya. Jawaban Doni adalah
dia sangat lapar dan ibunya tidak menyiapkan bekal. Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi masuk di bagian mana? Dari 5 kebutuhan tadi ada yang bertahan hidup, rasa kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Ini dia sangat lapar dan ibunya tidak menyiapkan bekal. Lebih kebutuhan apa yang Doni yang inginkan oleh Doni? Kalau misalnya kita tanya sama Doni, kenapa kau ambil bekal teman? Dia jawab Doni, saya sangat lapar Bu, ibuku tidak menyiapkan bekal. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Oke, kita lihat. Ya, ini jawabannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus selanjutnya masih dengan kasus yang sama. Pada saat masih kasus yang sama, tapi jawabannya berbeda. Misalnya alasannya dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Doni? Kasih sayang ya. Oke, kita lihat jawabannya, kasih sayang rasa ingin diterima. Oke, dengan kasus yang sama juga, tapi jawaban Doni berbeda. Dia merasa hebat karena temannya jadi patuh dengan dia dan menuruti keinginannya. Kekuasaan ya, kekuasaan ya. Oke. Jadi ini tergantung dari jawaban saya. Jadi kebutuhan kekuasaan yang diinginkan oleh Doni. Selanjutnya, ini masih dengan kasus sama, tapi jawabannya Doni bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi ada tadi kebutuhan dasar manusia. Kebebasan ya, coba. Oke, ya kebebasan. Nah ini jawaban ini kasus yang sama juga, tapi jawabannya yang berbeda, yaitu bahwa dia melakukannya karena isen saja. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ini kesenangan ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi dari situ nanti kita akan coba kira-kira menyelesaikan masalah dulu itu kita gunakan masalah penyelesaian apa. Itulah kita akan gunakan, nanti kita akan bahas di segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang kelima, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Kalau saat ini posisi Bapak Ibu saat ini di mana? Dari kelima posisi ini. Sama. Atau mungkin ada yang penghukum, atau pembuat rasa bersalah. Oke, jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ya. Rata-rata saya juga secara pribadi saya sendiri saya berada di saya masih berada di posisi tersebut, posisi sebagai teman. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, penghukum. Kalau penghukum ini dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, tentang hukuman fisik atau menggunakan hukuman kata-kata. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid-murid. Jadi hasilnya itu adalah kemungkinan, ini kemungkinan ya, murid marah dan dendam. Jadi ketika kita menghukum misalnya murid datang tiba-tiba kita berikan hukuman, hasilnya itu adalah menendam dan bersifat agresif. Jangan sampai kita kasih hukum, oh guru salah lagi hukum saya, awas turun jalan. Ini posisi sebagai penghukum. Jadi sifat menendamnya peserta itu alat. Oke, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Jadi ini kalau menurut saya ini yang lebih parah ya, pembuat rasa bersalah. Karena ini kalau penghukum tadi lebih kepada fisik. Mungkin kalau misalnya ada tempat pelampiasan mereka, tapi ini adalah pembuat rasa bersalah menuju kepada psikologi mereka. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, dia santai.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kimia membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi biasanya itu kalau besoknya itu coba kalau lakukan itu, perhatikan saya juga lah, pikirkan saya. Secara tidak langsung siswa tertekan. Kita menggunakan kata seperti itu, siswa kita sudah memberikan psikologi mereka. Coba kalau misalnya ketika kita langsung dalam kelas ada siswa yang tiba-tiba tidur, langsung kita suruh coba menghargai saya dulu di depan. Itu sebenarnya secara psikologi siswa itu sudah terganggu. Ini tumbuhan merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa sudah bersalah. Jadi hasilnya itu murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala seperti ini berbahaya dan daripada sikap menghukum karena emosi dan tertanam dalam diri siswa. Jadi tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya melalui cara-cara negatif. Kalau penghukum mungkin dia ada pelampiasan, tapi kalau setelah rasa bersalah, ini siswa itu tertekan psikologinya, sehingga tidak ada kalau tidak ada tempat pelampiasannya. Oke, selanjutnya ini adalah posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Ini posisi teman yang tadi Pak Kasim sudah menyatakan posisi kita sebagai teman. Jadi posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik dengan peserta didik, antara peserta didik dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi hal negatifnya adalah posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka. Jadi murid akan merasa kecewa, akan muncul sebuah perkataan bahwa saya pikir bapak atau saya pikir ibu ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal inilah yang mungkin timbul dalam murid yang akan bertindak adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi hanya guru tertentu. Jadi kalau sudah guru lain beda lagi sikapnya. Ini posisi sebagai teman. Dan ini kita usahakan jangan siswa itu misalnya pilih guru ini, sebenarnya guru ini. Jadi alangkah bagusnya posisi apa yang kita inginkan. Jadi efeknya sebagai posisi sebagai teman, hanya saja negatifnya murid itu menjadi tergantung sama kita guru. Bila ada masalah dia merasa bisa menyalahkan guru tersebut. Oke, selanjutnya yaitu posisi pemantau. Jadi posisi pemantau di sini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau di sini adalah dia menggunakan data-data. Misalnya dia cek, kehadiran siswa sudah mungkin 12 kali tidak hadir. Ada panggil siswa itu, baru dia tegur. Jadi posisi itu sebagai posisi pemantau. Efeknya adalah murid memang tahu konsekuensi yang dijalankan antara melanggar satu peraturan sekolah. Tapi di situ posisi pemantau guru tidak menunjukkan emosi, tidak menjadi marah dan juga tidak menjadi membuat merasa bersalah karena murid tahu bahwa dia salah karena sudah mungkin 12 kali tidak hadir. Di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal dalam kelas dalam waktu istirahat. Misalnya ketika murid tersebut misalnya tidak mengerjakan tugas, kita berikan hukuman mengerjakan tugas dalam kelas. Jadi siswa itu akan merasa dia tahu memang dirinya itu sudah tidak mengerjakan tugas, dia sudah sadar bahwa dirinya tidak mengerjakan tugas. Ini ada konsekuensi yang akan dapatkan berupa mungkin di jam istirahat dia mengerjakan tugas tersebut. Di situ harus tinggal dalam kelas jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Ini posisi pemantau. Selanjutnya terakhir itu adalah posisi manajer. Jadi inilah posisi yang seharusnya kita sebagai guru berposisi sebagai seorang manajer. Ya, kita berposisi sebagai manajer, yaitu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Oke. Selanjutnya
bagaimana kita akan mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi siswa yang bermasalah ini dalam satu teori dia mengatakan istilahnya dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa misalnya yang terlambat datang ke sekolah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah panggil siswanya, baru kita ajak posisi menstabilkan identitas. Jadi ketika kita langsung terlambat, kau terlambat, ambil ini kerja pungut sampah, langsung seperti itu. Tapi posisinya adalah pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitas di sini adalah kita buat posisi kita bahwa terkadang posisi kita itu sama dengan siswa. Kita juga guru kadang terlambat, misalnya kita berkata seperti itu, sehingga siswa kita, oh ternyata guru juga ini pernah terlambat, dan sadar. Di situ ada namanya menstabilkan identitas. Ada misalnya kita tanyakan kenapa terlambat, dijawab mungkin siswanya karena ada pekerjaan di rumah. Bisa bikin kita juga sebagai guru ada pekerjaan di rumah. Terkadang atau mungkin ada posisinya kita buat itu harus sejajar dengan siswa. Setelah kita menstabilkan identitas, kita menuju kepada validasi tindakannya yang salah. Kira-kira tindakannya yang salah itu yang mana? Dia posisinya misalnya terlambat karena ada pekerjaan di rumah. Jadi kita validasi tindakannya yang salah itu adalah posisi terlambatnya datang ke sekolah, bukan pekerjaannya di rumah. Jadi ketika kita validasi tindakan yang salah, ternyata dia datang terlambat, dan kita berikan solusi di situ. Kita berikan solusi kepada peserta didik bahwa bukan solusi ya, kita menekankan bahwa kegiatan kedatang terlambat ke sekolah itu sudah menyalahi kesepakatan atau tadi yang disebut dengan keyakinan sekolah atau kelas. Datang terlambat langsung menyalahi namanya disiplin misalnya. Jadi sehingga kenapa penting keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih lanjut. Ini di awal pembelajaran tentang keyakinan kelas ini, insya Allah kita sudah tugas wali kelas untuk kita buat misalnya keyakinan kelas. Jadi setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, menekankan bahwa kegiatan terlambat di sekolah itu adalah perbuatan yang salah, selanjutnya itu adalah kita menanyakan keyakinan. Jadi di sini menanyakan keyakinan di sini kita punya keyakinan apa yang dilanggar, sehingga muncul motivasi instruksinya, dia sadarkan diri bahwa dia itu telah salah, sehingga peraturan atau keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Jadi ini merupakan segitiga restitusi tentang bagaimana kita menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ini sebenarnya menuju kepada guru BP ya, lebih kepada guru BP. Tapi tiga ini yang sekarang yang sudah diterapkan di setiap sekolah, yaitu tentang menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini kita tangani siswa dengan yang seperti ini, sehingga ketika kita tidak memberikan yang sifatnya siswa bukan lagi sebuah hukuman, tapi itu sebuah, mereka sadar bahwa itu adalah sebuah konsekuensi yang akan berkarapan. Oke, ini menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanya ingin berbagi dengan seluruh teman-teman dengan apa yang kami dapat di diklat kegiatan calon guru penggerak di Kabupaten itu. Jadi sebelum kami akhiri pada kegiatan hari ini, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Ya, silakan Pak Rul. Baik, terima kasih calon penggerak dari Semangat Susu, sangat luar biasa. Ada
Saya memahami beberapa hal yang perlu disampaikan tadi yang telah disampaikan, bahwa keyakinan kelas ini orientasinya adalah kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita meyakinkan siswa di dalam ruang kelas terkait dengan persoalan-persoalan baik di internal sekolah maupun di luar sekolah. Ada beberapa contoh tadi yang sudah dicontohkan. Yang pertama misalkan terkait dengan persoalan pelanggaran lalu lintas, dan kalau tidak pakai lem, kenapa harus disuruh pakai lem? Karena keselamatan. Itu tadi sudah sempat saya ketik. Yang kedua adalah masalah merokok. Katanya kenapa untuk kesehatan? Oke, itu Pak. Makanya ada kalimat-kalimat yang harus ditentukan di papan dalam ruang kelas. Jadi saya menarik perhatian saya di contoh yang kedua soal merokok. Jadi saya lihat hasil penelitian di 2022, kurang lebih 67% itu perokok lebih banyak terlibat di kalangan remaja, termasuk siswa. Jadi ada kalimat yang tadi sempat disampaikan bahwa dilarang, kalau keterangannya dilarang merokok, itu adalah kalimat yang kemungkinan meyakinkan siswa di dalam kelas bahwa itu dilarang karena kesehatan. Tetapi di luar sana banyak kalimat-kalimat yang bahkan lebih dari itu, yang membuat kita yakin bahwa itu adalah salah satu penyebab bahwa kalau kita melakukan itu akan menimbulkan efek yang sangat besar untuk kesehatan kita. Dilarang merokok, tapi bahkan di tulisan bungkusan rokok itu bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Itu adalah perhatian besar baik untuk kalangan remaja, kita sebagai orang tua dan sebagainya. Nah, kalau itu bukan hanya orang tua dan siswa yang tahu itu, lalu sampai sekarang mereka juga masih lakukan. Nah, pertanyaan saya sederhana di sini adalah, adakah langkah itu yang paling tepat untuk kita sebagai guru untuk memberikan keyakinan lebih dari itu? Itu satu, bahwa tidak usah pakai kata-kata di sana bahwa mereka dapat mengganggu dan sebagainya. Ada cara lain tidak? Karena ini penelitian 2020 masih banyak, angka itu masih banyak. Kita pernah. Terus yang kedua, menyangkut masalah pelanggaran siswa tadi, saya sempat tangkap bahwa ada validasi. Tidak kan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi mohon maaf, ini sedikit, kalau itu kita lakukan validasi dan tidak kita kedepankan aturan, bahwa dicontohkan tadi kalau ada yang terlambat siswa hanya karena persoalan dibantu oleh orang tua dan sebagainya, banyak akan ikut-ikutan. Di SMP kita, di SMP di bawah SMP 2 banyak kasus yang seperti itu. Berapa tahun terakhir biasanya kita juga tempat menelisik itu. Kasusnya apa? Kalau guru mengingatkan terkait dengan persoalan pelanggaran itu, justru itu hanya ada di depan mereka, tapi di luar setelah itu melanggar itu dicaci maki di belakang. Kemudian di luar itu seolah guru ketika ada permasalahan misalkan di pertengkaran, wah ada tawuran dan sebagainya, sebentar bisa sering kejadian. Apakah itu memang tidak ada guru yang kemudian memberikan pemahaman terkait validasi tadi yang saya maksud? Kalau kasus itu kita hanya fokuskan pada keterlambatan siswa di sekolah, iya, mungkin masih ada alasan-alasan tertentu yang disampaikan kepada guru. Bagaimana dengan persoalan tahu? Bagaimana persoalan ketika siswa setiap hari diingatkan jangan pernah kasih keluar baju? Apa salah solusi tawaran terkait dengan validasi? Kalau tidak kasih keluar baju, paling mereka bilang seperti ini, sudah seperti ini tiap hari. Apakah ada kesalahannya? Kemudian mau tawaran yang sudah masalah seperti ini yang kedua, terjadi karena teman-teman saya dipukul dan sebagainya, saya harus melawan, saya harus bantu sebagainya. Itu yang perlu kita lihat, dan memang tolong kami menurut pandangan dari calon guru pemurah kira-kira untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti ini, kira-kira solusi seperti itu. Terima kasih. Saya kembali. Luar biasa pertanyaan dari Bapak Oli. Yang pertanyaan pertama itu adalah apakah ada trik jitu untuk meningkatkan atau mengurangi dampak dari untuk bisa meningkatkan keyakinan kelas, meningkatkan keyakinan siswa untuk tidak merokok di luar. Oke. Jadi posisinya di sini adalah kita kembali dulu ke masalah keyakinan kelas. Jadi
keyakinan di sini yang dimaksud adalah kita buat dalam kesepakatan kelas, misalnya kita buat pertama mungkin siswa yang diusulkan dilarang merokok, yang diusulkan larang merokok. Dari kalimat itu kita buat menjadi sebuah kalimat positif, karena posisinya selama ini kata dilarang merokok itu adalah sebuah kalimat yang negatif, sehingga muncullah di bungkusan-bungkusan rokok itu merokok membunuh. Ada kata-kata itu, kalau juga merokok bisa menyebabkan hipotensi. Tapi intinya itu merujuk kepada nilai keyakinannya, yaitu kesehatan. Menutup di situ. Jadi posisinya bagaimana trik kita sebagai guru untuk mengatasi yang banyaknya dengan kasus 2020 itu sudah sampai 60% pelajar yang merokok. Jadi lagi-lagi kita kembali kepada 3 motivasi manusia. Motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hikmah. Jadi motivasi orang itu melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hikmah. Jadi misalnya selama ini yang dilakukan dilarang, misalnya kita dalam aturan sekolah kita larang siswa untuk merokok. Siswa secara tidak langsung kalau kata hanya dilarang merokok di lingkungan sekolah, secara dia hanya akan mematuhi aturan itu. Setelah kita berpikir itu hanya dalam sekolah, bukan di luar sekolah. Secara tidak langsung kita butuh kepada keyakinannya. Jadi keyakinannya peserta didik yang kita akan coba kita gapai selama kita sebagai guru itu, keyakinannya mereka itu yang akan kita coba gapai, bahwa merokok ini bukan sekedar bukan sekedar aturan, tapi ini demi keselamatan kamu, supaya mereka sadari bahwa mereka sadar itu kesehatan kamu, bahwa kalau dilarang merokok ini untuk kesehatan kamu, bukan karena pada aturan. Jadi kalau kita di sekolah, oh temukan sama merokok dikasih, kalau begitu dikasih merokok sampai berapa bungkus, sampai 2 ingus. Tapi sebenarnya tujuannya itu bagaimana kita menunjukkan siswa itu bahwa merokok itu tidak boleh karena itu akan mengganggu kesehatan kamu. Jadi keyakinan itu yang akan kita munculkan dan akan kita tebarkan seperti yang dikatakan oleh Ibu Sudiana. Siswa itu bukan lagi sebuah kertas putih, tapi siswa itu adalah kertas yang sifatnya kurang. Jadi ada yang kita perlu tebarkan. Jadi yang akan ditebarkan di sini adalah yang sifat, yang keyakinan positif tersebut. Oke, selanjutnya langkah pertama pasti kita akan sebagai guru mulai. Ya. Setelah kita mulai, siswa tersebut yang tahuan kita panggil. Ya. Kita panggil dan disitulah kita namanya, kalau dalam BK ada yang namanya coaching, diberikan coaching. Nah, isi coaching inilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga itu dijalankan validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, validasi tindakan menstabilkan, menanyakan keyakinan yang salah, dan validasi dan menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah itu. Jadi untuk mengantisipasi yang namanya tawuran, kalau kita pakai langkah itu, posisinya yang pertama sebagai guru kita langsung sudah ada yang namanya kita berikan coaching ya. Itu cara kita melakukan sebuah coaching. Coaching itu dimana kita tanyakan kepada siswa, kita langsung tanyakan, kamu berkali kan? Atau langsung kita buat, oh kamu tahu yang berkali sana ya? Siswa langsung besar, kamu mungkin bu ini bagaimana? Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu bukan langsung memberikan sebuah berbuat posisi kontrol kita itu bukan sebagai berbuat rasa bersalah siswa. Berbuat rasa bersalah, kita berada di posisi sebagai manajer. Manajer itu menanyakan, langsung kita stabilkan dulu identitas siswa, kita stabilkan dulu posisinya. Oke, bertanyakan kenapa kamu tawuran, ditanyakan. Nah, setelah itu kita validasi tindakannya yang salah, bahwa tawuran itu salah, dan menanyakan keyakinan apa-apa yang dia langgar. Kalau dia langgar adalah tentang masalah peraturan, misalnya asal di sekolah ketika siswa tawuran dikeluarkan, karena dia sudah sadar, dia tahu bahwa saya melakukan tawuran, saya akan dikeluarkan, maka keputusan itu berada di tangan kepala sekolah. Dia sudah sadar bahwa saya ini sudah salah, sudah tawuran.
berdasarkan peraturan sekolah yang dibuat bahwa siswa itu yang melanggar aturan, misalnya tawuran dikeluarkan dari sekolah itu, siswa sudah tahu oh, ternyata saya sudah melanggar yang di situ. Dan itu akan muncul motivasi intrinsik mereka bahwa saya tidak ingin tawuran karena tawuran ini posisinya merusak generasi, misalnya merusak generasi kita sebagai pelajar, identitas kita sebagai pelajar. Jadi motivasi intrinsik itu yang harus dimunculkan. Aturan-aturan dalam sekolah misalnya siswa yang tawuran dikeluarkan, itu bisa kita mungkin bisa kita revisi atau kita buat kesepakatan bersama supaya kita sebagai guru terhindar sebagai guru penghukum. Ini lagi-lagi karena banyak kasus guru-guru ketika memberikan sebuah konsekuensi kepada peserta didik dilaporkan kepada polisi, pihak yang berwajib. Kalau sebelumnya kita sudah ada kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, sehingga kita bisa terhindar yang namanya, karena ada yang namanya kesepakatan. Intinya kita tidak membuat tindakan-tindakan yang di luar yang sifatnya tiba-tiba, sehingga kita terhindar yang namanya sebuah hukuman, bukan sehingga kita membutuhkan yang namanya sebuah konsekuensi. Jadi sebenarnya ini menarik sekali ya, menarik sekali untuk pembahasan tentang masalah peserta didik ini. Oke, selanjutnya saya serahkan mungkin itu saja yang bilang SMA Negeri 2 Kulis Susu. Saya bersama Warga Suliana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang menyempatkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ya. Ini judulnya kita pembuatan keyakinan kelas. Nah, di SMP-nya pernah buat keyakinan kelas seperti ini? Belum. Kalau belum, saya akan perkenalkan apa itu keyakinan kelas dan mengapa harus kita membuat keyakinan kelas. Alasannya apa? Ya, jadi alasannya itu supaya ada supaya kegiatan kita yang kita lakukan di dalam kelas adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Makanya kita harus membuat keyakinan supaya apa yang kita sepakati, berdasarkan yang kita sepakati, itu kita lakukan dan kita yakini, yang kemudian akan menjadi budaya-budaya positif ya, yang akan menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, seperti apa isinya keyakinan kelas? Ya, jadi isinya itu berupa kesepakatan-kesepakatan yang bernilai positif. Jadi harus kita sepakati. Nah, tergantung misalnya di kelas kita selama ini kurang di bagian disiplin, kurang di sekitaran kebersihan. Misalnya kelasnya kita tidak bersih, orang-orang yang di dalam selalu terlambat masuk. Ya, jadi itu harus kita buatkan kesepakatan. Misalnya ada yang tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, kita buat kesepakatan harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Ya, jadi harus kita buat kesepakatannya. Misalnya ini salah satu contohnya. Taruhlah saya simpan tepat waktu mengumpulkan tugas. Ya, hal yang kita akan sepakati kira-kira apa saja. Ya, bukan hanya ini. Yang intinya adalah hal
kan? Itu ada jangan sanksi, yang benar itu adalah konsekuensi. Ya, sekarang harus kita menghilangkan kata sanksi atau hukuman. Ya, karena kalau hukuman itu biasanya arahnya ke fisik, mengganggu psikologi. Ya, tetapi kalau konsekuensi itu kita tahu setelah kita melakukan ini ternyata konsekuensinya harus kita seperti ini. Nah, jadi harus kita sepakati karena namanya konsekuensi itu sudah kita sepakati. Ya, kalau kita belum sepakati itu sudah hukuman. Hukuman itu datangnya tiba-tiba tanpa disepakati. Nah, kalau konsekuensi sudah kita sepakati bersama dan datangnya bukan tiba-tiba karena sudah kita bicarakan sebelumnya. Paham? Ya, jadi itu alasannya mengapa keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan tetapkan kira-kira keyakinan kelas apa saja, yang mau diterapkan di kelas 10 IPA 1. Bisa kalian sebutkan satu persatu? Apa saja kira-kira? Siapa yang mau usul? Misalnya apa? Saya mau tulis apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Langsung saya tulis saja ya. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Yang lain? Sekarang sudah ada beberapa yang kita harus mau sepakati, tetapi perlu saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu tidak bisa dibuat dalam kalimat-kalimat yang negatif. Ya, jadi kalau tidak bisa yang negatif, harus kita buat ke dalam kalimat yang positif. Ya, nah di sana ada tidak kalimat yang negatif? Ada tidak yang negatif? Nah, yang negatif di sini maksudnya tidak boleh misalnya. Ya, misalnya saya kasih contohkan. Apa namanya yang tidak boleh tadi? Tidak boleh ribut di kelas atau jangan ribut di kelas. Ya? Nah, itu adalah kalimat negatif. Kenapa kalimat negatif? Karena menggunakan kalimat tidak boleh. Ya. Nah, kita carikan kalimat positif yang sepadan dengan arti jangan ribut di kelas. Ya, kira-kira apa? Dilarang, jangan, tidak boleh, itu sama kalimat negatif. Ya, misalnya saya kasih contoh ini ya. Tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Ini kan kalimat negatif. Kalimat negatif
terbaik.